kabar semuanya? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya Adi pimpin doa. Istaidu Mustaidan. doaan. Selesai. Istiraman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks laporan hasil observasi. Dalam tahap ini, guru melakukan stimulus untuk menumbuhkan motivasi dan keingintahuan peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Siapa di antara kalian yang pernah mengunjungi tempat wisata di Kota Tangerang? Kayaknya nggak ada deh, Miss. Masa tidak ada sih Didan? Sudah pasti ada dong. Teman-teman yang lain ada yang pernah mengunjungi? Saya Miss, Ya silakan Kispa. saya pernah ke peninggalan Tionghoa, tepatnya di Kota Tua Pasar Lama. Ada juga loh Miss museumnya. Berarti di sana kamu pelajari tentang peninggalan sejarah Tionghoa. Iya Miss. Anak-anak, hari ini Miss akan menyajikan sebuah video tentang Masjid Kali Pasir. Masjid Kali Pasir ini adalah salah satu peninggalan sejarah di Kota Tangerang. Simak baik-baik ya videonya ya. Kota Tangerang kaya destinasi wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, dan wisata belanja. Salah satunya adalah Masjid Kali Pasir yang berada di wilayah Kota Tua Pasar Lama. Menikmati wisata tidak hanya memberikan hiburan semata, kita juga bisa mendapatkan edukasi dari wisata yang kita kunjungi. Masjid Kali Pasir memberikan kita wisata religi dengan berbagai sejarah di dalamnya. Masjid Kali Pasir merupakan masjid bersejarah yang berdiri di area pemukiman Tionghoa, Kota Tangerang. Masjid ini berdiri berawal dari datangnya Pangeran Kahuripan Bogor untuk membangun masjid ini yang pada awalnya dibuat sangat sederhana. Baik anak-anak, tentang video apa sih tadi yang kalian saksikan? Silakan Aina. Video tadi tentang Masjid Kali Pasir, Miss. Ya bagus itu. Ada yang tahu di mana lokasinya? Saya Miss. Silakan Kispa. Lokasinya bertepatan di Kota Tua Pasar Lama, Miss. Nah, saya bilang, saya pernah ke sana, Miss. Tepatnya berdampingan dengan kelenteng. Nah, selain berdampingan dan kelenteng, di sekitar sana juga banyak peninggalan Tionghoa lainnya. Wah bagus sekali jawaban Kispa. Kira-kira ada yang tahu tidak kenapa Masjid Kali Pasir itu berdampingan dengan kelenteng? Saya, Miss. Ya silakan Arfan. Berarti umat beragama di sana berbeda-beda. Muslim dan Tionghoa hidup rukun dan saling berdampingan. Wah sangat bagus sekali jawabannya Arfan. Anak-anak ada yang tahu tidak mengapa kita harus hidup rukun dengan umat beragama lain? Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik agar mampu merumuskan masalah yang akan diselesaikan dalam pembelajaran, yaitu bagaimana struktur dan kebahasaan laporan hasil observasi. Nah, kalian sudah menyaksikan tentang video tadi. Silakan kalian buat teks laporan hasil observasi dengan membayangkan tentang Masjid Kali Pasir itu. Sudah selesai anak-anak ya? Ayo kumpulkan. Sudah ya anak-anak ya? Selesai, belum selesai, silahkan dikumpulkan. Miss minta tolong Adi, ketua kelas, bantu mengumpulkan. Terima kasih Adi.
Nah anak-anak, ini setelah Miss lihat ada sebuah tulisan yang bagus. Hasil karyanya Wilujeng. Miss bacakan ya anak-anak ya. Masjid Kali Pasir merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah di Kota Tangerang. Tepatnya di Kota Tua Pasar Lama. Masjid Kali Pasir menjadi saksi sejarah umat Islam di Kota Tangerang yang sejak dulu berdampingan rukun dengan masyarakat Tionghoa. Bagus tulisannya Ajeng. Bisa lihat tulisan yang lain ya. Wah, ini ada yang bagus juga nih anak-anak. Tulisannya Adrian. Nyalu tuh. Sakti ya kok ya. Kelas banget kelas. Nah, Adrian juga menambahkan tentang bagian-bagian dari Masjid Kali Pasir itu. Baik, Miss lihat tulisan yang lain lagi anak-anak. Oh sebentar. Ada tulisan yang Farel? Iya Miss. Kok tulisanmu hilang seperti ini? Miss tidak bisa baca. Kamu nulisnya pakai ilmu kebatinan ya? Sudah. Gian saya bingung Miss, mau nulis apa? Ah kamu ini Farel. Baik anak-anak, mungkin ada yang sama seperti Farel ya. Kebingungan atau kesulitan dalam memulai kalimat pertama dalam menulis. Setelah Miss lihat, ada yang menulis kalimat pertamanya dengan menyebutkan tentang Masjid Kali Pasir. Ada juga yang memulainya dengan menyebutkan Kota Tangerangnya. Kota Tangerang memiliki banyak destinasi wisata. Ada yang mulainya begini nih anak-anak. Saat ini saya sedang berada di Masjid Kali Pasir. Oh, siapa yang nanya ya? Ini pakai gaya reporter sepertinya? Atau kebiasaan nonton vlog? Nah anak-anak, mungkin di antara kalian masih banyak kesulitan dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, untuk memahami teks laporan hasil observasi yang benar, kita harus memahami struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, jadi bagaimana struktur dan kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi? Mari kita analisis contoh yang akan Ibu berikan. Pada tahap ini, peserta didik mengumpulkan data dengan membandingkan dua teks dan menentukan struktur dan kebahasaannya. Baik anak-anak, sekarang tugas kalian kerja kelompok ya. Silakan buat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nanti akan Miss bagikan 2 teks, lalu kalian tentukan gagasan pokoknya. Lalu kalian analisis strukturnya dan juga kalian analisis aspek kebahasaannya. Ya, kalian cek kata yang khas baik itu konjungsi atau verba tertentu. Boleh lihat buku ya anak-anak? Miss bagikan kertasnya.
bener gitu Aini. Ada apa sih Genta? Ini ribut-ribut terus. Ini nih Miss, si Genta sama si Aini berantem mulu. Ini Miss, habis kita bingung. Kalau baca di buku, teks laporan hasil observasi ada 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Tapi ini paragrafnya ada 5, teks yang satu lagi ada 4. Kan kelebihan Miss paragrafnya. Ya nggak gitu Genta, setiap struktur itu bisa dikembangkan menjadi beberapa paragraf. Nah, saya setuju nih Miss dengan pendapatnya Aini. Belain terus, Nah, belain si Aini terus. Sudah benar jawabannya Aini. Ya, silahkan lanjutkan lagi ya Genta, Aini. Bener jawaban gua. Kelompok ini tenang sekali. Ya Miss, kami sedang menandai kosakata yang pas dari teks kedua tersebut Miss. Bagaimana? Sudah dapat? Udah nih Miss, di kalimat pertama di setiap kedua teks itu selalu pakai kata adalah Miss di sininya nih. Ya, itu sudah benar. Kayak gini kan Miss berarti contohnya? Ya, ini sudah benar. Ya udah berarti bener kan Miss kayak gini? Ya, boleh begitu saja. Silahkan lanjutkan ya anak-anak. Pada tahap ini, peserta didik menganalisis data dan menentukan kesimpulan sementara sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Silakan kalian cermati hasil teks laporan hasil observasi tadi. Ada apa saja dalam struktur teks laporan hasil observasi? Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Nah, perhatikan 2 paragraf teks tersebut ya. Ya, bandingkan aspek kebahasaannya, lalu tentukan gagasan pokoknya, lalu tentukan strukturnya, ya, bandingkan antara teks 1 dan juga teks 2. Ya, misalkan bagikan, berikan penjelasan ya, bagian mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Bagikan ya. Dikerjakan ya. Udah, nanya aja. Tanya aja yuk. Miss, Ya, agak ada masalah? paragraf 1 di teks 1 menjelaskan definisi rumah adat dan klasifikasinya. Sedangkan paragraf 1 di teks 2 menjelaskan Candi Gedong Songo secara umum. Paragraf pertama termasuk pernyataan umum ya, Miss? Ya, yang sudah betul itu coba bandingkan dengan aspek kebahasaan di kedua teks itu. Ada Miss, ini di awal kalimat paragraf pertama dan 2 ada kata adalah Miss. Ini apa ya Miss? Mendefinisikan objek. Ya, bisa seperti itu. Silakan temukan hasil analisis kalian dan tuliskan juga tadi yang kalian temukan tentang kata adalah tersebut. Oke Miss, oke makasih Miss. Ya. Pada tahap ini, peserta didik menggali data dari sumber yang berbeda, pengamatan lebih dari satu pengamat, serta pengolahan dan analisis ulang data. Peserta didik dapat membandingkan hasil analisis dengan kelompok lain. Sekarang kita bahas ya hasil kerja kelompok kalian. Kita mulai dari strukturnya. Tadi ada apa saja di struktur teks laporan hasil observasi? Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Baik anak-anak, kita mulai dari pernyataan umum. Silakan kelompok 1 sampaikan hasil analisis kalian. Bagian pernyataan umum merupakan bagian yang menjelaskan objek secara umum, Miss. Ya, jelaskan alasan kalian, lalu tunjukkan pada teksnya. Pada teks 1 dan 2, bagian pernyataan umum ada di paragraf pertama. Pada teks 1, gagasan pokok paragraf pertama ialah definisi rumah adat dan klasifikasinya. Sementara itu, di paragraf 1 pada teks 2, gagasan pokoknya ialah penjelasan umum tentang Candi Gedong Songo, lokasinya, dan ada berapa candi di sana, Miss. Ya, ada pendapat lain selain pendapat Genta dari kelompok 2? Kalau hasil analisis dari kelompok kami tentang pernyataan umum Miss, sama. Tapi kalau hasil analisis dari kelompok kami ditandai dengan kalimat-kalimat pengertian Miss. Kalimat pengertian maksudnya? Itu loh Miss yang pakai kata merupakan sama adalah. Kalimat definisi maksudnya. Ya, kalimat definisi itu ya yang menjelaskan objek secara umum. Ya, tadi pendapat dari kelompok 2 sudah melengkapi pendapat dari kelompok 1. Sudah bagus ya anak-anak? Silakan pendapat dari kelompok 3 bagaimana? Kalau kelompok kami hanya menulis bagian pernyataan umum ditandai dengan kalimat yang menggunakan kata adalah, Miss.
sudah bagus penjelasan dari kelompok 3. Tapi menurut kalian bagaimana setelah mendengar penjelasan kelompok lain? Kami sepakat, sepertinya analisis kami kurang lengkap, Miss. Boleh kami lengkapi? Ya, tentu saja. Oke, Miss. Nah, kita sudah membahas hasil kerja kelompok kalian. Silakan kalian perbaiki hasil analisis kalian, perbaiki dengan tulisan yang rapi. Baik, Miss. Pada tahap ini, peserta didik bersama-sama menyimpulkan struktur dan aspek kebahasaan laporan hasil observasi yang benar dan guru menyempurnakan. Baik anak-anak, mari kita sama-sama buat kesimpulan. Ya, apa itu fungsi dan struktur teks laporan hasil observasi? Ada yang mau nulis ke depan? Ya, silakan Aini. Langkah-langkah model pembelajaran penyingkapan berakhir hingga peserta didik mampu menyusun kesimpulan mengenai pengetahuan yang mereka peroleh. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu penjelasan mengenai fungsi struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kalian kan sudah paham mengenai fungsi, struktur, dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sekarang silakan kalian perbaiki atau kalau perlu kalian tulis ulang tentang Masjid Kali Pasir pada pertemuan sebelumnya. Ya, Miss, boleh putar videonya lagi nggak? Iya, Ya, tenang-tenang. Miss akan putarkan videonya sekali lagi. Silakan kalian perbaiki hasil tulisan kalian. Miss minta tolong Genta sama Adi untuk bagikan kertas di hasil pertemuan sebelumnya. Untuk mencapai kompetensi keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat diberikan tugas menulis teks laporan hasil observasi. Untuk melatih keterampilan peserta didik agar mampu menerapkan pengetahuannya secara kontekstual, peserta didik dapat diberikan tugas menulis teks laporan hasil observasi mengenai lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai contoh, dalam video ini, peserta didik diberikan tugas menulis teks laporan hasil observasi mengenai budaya dan kearifan lokal Kota Tangerang. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah paham mengenai teks laporan hasil observasi. Sekarang agar kalian lebih mahir lagi, Ibu beri tugas, silakan kalian cari dan amati tempat wisata di Kota Tangerang yang berkaitan dengan budaya atau kearifan lokal. Jangan sampai kalian tidak mengenali kota kalian sendiri. Lalu buat dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, jangan lupa lengkapi dengan foto-foto kalian. Buat semenarik mungkin dan objeknya tidak boleh sama. Miss, mengerjakannya per kelompok, Miss. Tidak ya, jadi individu saja. Hasil tulisan kalian akan Miss buat menjadi buku. Baik anak-anak, hasil tulisan kalian sudah Miss kompilasi menjadi buku. Bagus sekali ya. Miss bangga dengan tulisan kalian. Ya, karya kalian bisa menjadi referensi bagi orang lain yang mau mengetahui tentang budaya atau kearifan lokal di Kota Tangerang. Oh iya, foto-foto kalian, barangkali juga ada video, silakan kalian unggah di media sosial untuk menambah wawasan orang lain mengenai Kota Tangerang. Demikian proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran penyingkapan. Dalam pembelajaran ini, guru memberikan masalah yang harus diselesaikan peserta didik. Dari masalah, peserta didik mengumpulkan data, menganalisis data, memverifikasi data, hingga mampu menyimpulkan sendiri pengetahuannya yang merupakan jawaban dari masalah yang diberikan.
Untuk mencapai kompetensi keterampilan, peserta didik dapat diberikan tugas guna menerapkan pengetahuannya.